yang nomor 19 ayat 1 lanjut ayat 2. Bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Na nilehen ni debatado Kristus tuhita an somar guru tu Kristus hamalwata ake Kristus do na padenggakon dohot na papitahon dohot na paluahon hita. Haleluya ta endehon. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, hodo silehen apo-apo tu akan namarsak roha, hodo silehen gogo tu akan nagale, asima rohamu, tatap ma akan namarsak roha, dohot akan nahona pandugaan, say tatap ma hoi-hoi ni halahi, jana palua mahalahi sian hagogotani, anso patar di idana sida, hodo pangurupi, haporusan, si panjago, di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparaden detas yang nomor 20 sada ayat sada dohot 2.
begema tona ni debata na sapului na parjolo audo Tuhan Jehovah debatamu ulang mardebata na lebanho di balikku. 2. Ulang manggana-ganai sangamani rupe na datola bope na diginjang ni langit bope na ditoru ni tanoon na jadi sombonmu sudenai. 3. Ulang dokon goar ni Tuhan debatamu muda swada dalanna dibain diuhumi debatado halak naman dokon goar nia muda swada dalanna. 4. Ingot ma ari sabat anso diperbadiai ho ari i onom ari malolot mu namar karejo barang ahape bainonmu tapi ari papituhon ima ari sabat ni Tuhan debatamu nada jadi ho markarejo dinasadari i bope anakmu bope borumu bope naposomu halak lahi bope naposomu dada boru bope pahan-pahananmu bope halak namar dagang di hutamu dibain di bagasan onom ari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot isina sudena asa maradian ma iya di ari papituhoni harani i di pasu-pasu asa di parbadiai debatama ari sabati. 5. Akon patundoho di natorasmu ansololot ho mangolu di tano na nilehen ni Tuhan debatamu diho. 6. Ulang ho mamunu jolma. 7. Ulang ho markarosuan. 8. Ulang ho manakko. 9. Ulang ho margabus mangalo donganmu. 10. Ulang ipol rohamu di bagas ni donganmu. Ulang ipol rohamu di dada boru ni donganmu. Bope di naposona halak lahi. Bope di naposona dada boru. Bope di lombuna. Bope di hajaranna. Bope di barang dia hohas ni donganmu. On mana ni dok ni debata taringot tutona na sapului. Dibain audo Tuhan debatamu, debata parimas doau, na mangaluluhon dosa ni ama-ama tudak danakna, lopus tu sundut patoluhon, dohot paupatkon di pinopar ni halak na magigi midaau. Tapi holong dorohaku sa panjangna, sian sundut tu sundut, dihalak na marholong ni roha diau, jana na mangoloi tonaki, atong raprim mahita mangidogogo sian debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, patulus kon naombar tuhatami. Amin. Taparaden deta sian nomor 294. Topoti madosat latu jolo ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami namarasi roha jana nabadia amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Sanga piganoli hami rotu jolomu hami hilala porludo asini rohamu disasude hami halak pardosa. Harani ido dibain na hami paseret diri nami sadarion di jolomu. Jana hami perkatopot na jot-jot do hami manyimbil sian akadalanmu na badiai songon biri-biri nalilu say ulang pabali hami sian jolomu harani dosa nami i dibain nada di halomohon rohamu hamatean ni akka pardosa
tapi hamu baan ni roha do lomo ni rohamu anso mangolu. Sesama sudena hageduhan nami dot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot ma asini rohamu dihami marhite-hite pakkajongjok konon dohot hagogoon niton di parbadia anso sonang situtu rohanami marpioho anso patun janatigor bo pedaulat hami marpangalaho bain hasangapan di guarmu nabadiai amen los tabege depe baga-baga taringot di hasesaan ni dosata martua ma sanga ise nadung ni sesa pangalosina janana ni tutupan dosana martua ma sanga ise nasonietong ni Tuhan hajahatanna jana nabulus rohana hasangapan ma di debata na diginjang amen. Tabege ma pujian sian na poso bulong. Kaparaden Deta sian nomor 300 sada ayat sada dohot 2. Oh
Tabege mahatani debata naga be epistel di minggu ta sadarion. Iman adalah surat di Sada Korintus 11 ngomong kami siang ayat 8 1 2 semua hatana. Invasian dada borui halakahi dijadikan. Dada boru dorongan jadikan siang halakahi. Nada tuha perluan di dada boru muse kembali jadikan halakahi. Tapi dada boru itu menjadikan tuha perluan di halakahi. Halan ini aku nadondo tanda ni kuasun uluni dada boru hari surusuani. Tapi aru sohoni pe ibagasan wayutan sohon halak Kristen. Nada tongtong sendiri dada boru sekolah harta kalian itu halak lain. Dana halak lain pe nada tongtong sendiri sohon kalian itu dada boru. Ake haru pe dada boru napak jolo jadi sian halak lain. Tapi amboni sian dada boru do seorang halak lain. Dana sasudi na adong sian debata asalna kalan hima sahatna. Martua doakan na umbege hatani debata jana namar memosi di bagasan rohana. Amin. Tapege ma pujian sian majelis.
Taparaden Deta sian nomor 338 ayat 1 tambah 3. Hapor saya atai rimahita mandok. Hapor saya dibata amanah sungai kuaso nama kepala hidup tanu. Hapor saya Yesus Kristus anak dibata sasadai kuasa nani tubuhon ditondi porbadia nani anak kondisi Maria nama persahitan kalam Pontius Pilatus dipaksilakan mate ditanam manual kuban motor ngopsian alam mate manai kon babinjang jubuk disiam dibata amanah summa kuaso mulai yang sesiani mangumi halam nama monudo namate awal saya konti porbadia sadar lakukan halam Kristen nabadia pertungan halam Kristen nabadia kasasaan dosa hamu di pamatang doa hamuluan nasolata amin. Tabege matik ting di minggu ta sadarion. Tabege majolohatan ni debata nagabe ojahan di talau palagut haulta imana tar surat di Mazmur 50 ayat 23a. Sanga ise naman dok terima kasih bain haulna ido na pasangaponau amen. Atong taparade maen deta sian nomor 30 sada ayat sada do tudutna dison mata palagut haulta na parjolo dohot na paduahon.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, minggu pertama di bulan Oktober, diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kejadian 2 mulai ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan ini mau mengajak kembali kepada kita bagaimana sebenarnya tugas panggilan pribadi lepas pribadi, secara khusus yang akan diarahkan siapa
dan bagaimana sebenarnya keberadaan kita sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan. Saya rasa kita banyak mengetahui di berbagai tempat dan bahkan di berbagai negara zaman-zaman dahulu banyak yang menomorduakan yang dikatakan dengan perempuan. Artinya ada diskriminasi, ada hal-hal yang memang mengasingkan kaum perempuan, sehingga dengan perjuangan para tokoh, dengan beberapa perjuangan orang-orang intelek di seluruh dunia, muncullah yang dikatakan dengan istilah gender, atau yang dikatakan persamaan sederajat dengan laki-laki. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, mau menyampaikan kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan adalah setara di hadapan Allah. Setara di hadapan Allah. Saya buka kamus tadi, yang dikatakan dengan setara adalah sama, ya, sejajar, sederajat, seimbang, sama rata, dan banyak artinya yang dikatakan dengan setara. Tapi setara yang dimaksud, yang dikatakan firman Tuhan ini adalah setara dalam konteks sama-sama ciptaan Allah. Banyak orang yang menganggap bahwa arti setara dalam konteks Alkitab adalah sama dalam segala sesuatu, sama di dalam hak, sama di dalam tanggung jawab, sehingga ada yang konflik antara istri dengan suami, suami dengan istri. Dan mungkin sering kita dengar, sarupo doa urap.ko di jolon kiwan. Betul, dalam konteks hakikat kita sebagai ciptaan Allah. Tapi dalam konteks roda kehidupan, kita diberi masing-masing tanggung jawab, kita diberi masing-masing pekerjaan, kita diberi masing-masing apa yang mau kita lakukan dan kita kerjakan sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan. Memang laki-laki diciptakan lebih dahulu daripada perempuan. Laki-laki diciptakan adalah untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, yang bisa membawa arah kemana rumah tangga ini, yang bisa mengarahkan kehidupan, yang bisa mengajari, yang bisa mengayomi, yang bisa menjadi pelindung di tengah-tengah rumah tangga itu pada hakikatnya. Tapi perempuan yang disampaikan firman Tuhan ini jelas dikatakan sebagai penolong. Bagaimana yang dimaksud dengan yang dikatakan dengan sebagai penolong? Penolong dalam arti bukan berarti hanya filosofi yang dahulu, ideologi yang dahulu, ya kalau istri itu di rumah aja. Tidak demikian. Penolong dalam arti yang luas. Penolong dalam arti bisa merupakan suatu teman, mencari solusi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Bisa menjadi teman di dalam solusi masalah di tengah-tengah pekerjaan. Atau mungkin bisa menjadi solusi untuk merancang, melakukan segala sesuatu apa yang mau dilakukan ke depan. Bukan hanya sekedar ya istri itu ya hanya mau memasak, tidak. Ya istri itu hanya ya nggak apa-apalah, sekolah nggak usah tinggi-tinggi,
loh tetap kok nanti di dapur. Tidak lagi demikian. Tidak. Banyak pejuang-pejuang perempuan yang berhasil, yang mungkin kita tahu, yang mungkin kita dengar di tengah-tengah dunia ini. Salah satunya siapa? Salah satunya presiden kita, mantan presiden kita, Megawati Soekarno Putri. Yang walaupun bagian kelompok tertentu yang mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya tidak layak untuk menjadi pemimpin. Tapi justru itulah, melalui firman Tuhan ini dikatakan, disampaikan bahwa perempuan bukan lagi dinomorduakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan manusia, di tengah-tengah perjalanan organisasi, di tengah-tengah perjalanan gereja. Pemimpin dunia yang berhasil mengatasi corona, yang pertama adalah konselor Angela Merkel. Dia berhasil dari Jerman, yang mengatasi situasi yang sulit sekarang. Gladys Berejiklian yang berasal dari Australia, atau mungkin Tsai Ing yang berasal dari dekat Cina, yaitu Taiwan. Pemimpin-pemimpin yang berhasil, yang menunjukkan kepada dunia, yang menyampaikan kepada kaum laki-laki bahwa kami adalah juga orang-orang yang berprestasi, bahwa kami adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan melalui intelek, melalui pengetahuan, melalui pimpinan dan tuntunan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Banyak lagi ya perjuangan-perjuangan kaum perempuan yang menyampaikan, yang memimpin suatu perusahaan, yang berhasil di dalam suatu hal-hal yang dilakukan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Kalau dari Indonesia saya catat ada Claudia Wijaya, ada Yanti Elizabeth, Diajeng Lestari, Nabila Al-Sagof, Karlon Darmin. Banyak lagi sebenarnya yang membuat bahwa memang kita setara di hadapan Allah, tapi bukan lagi ya dinomorduakan di dalam perjalanan kehidupan. Seorang gadis remaja asal Pakistan yang dikatakan dengan Malala. Kalau kalian baca itu bukunya, siapa sebenarnya Malala ini? Malala ini adalah gadis remaja. Karena ketika itu di Pakistan itu perempuan itu tidak boleh mengajar. Tidak boleh mengajar. Tapi dengan semangat dia mau memperjuangkan pendidikan ini, dia pergi ke beberapa tempat untuk mengajar anak-anak. Ketika itu dia berumur 12 sampai 15 tahun lah pada saat itu. Tapi di tengah perjalanan, karena situasi konflik di daerah Pakistan, dia tertembak di kepalanya. Tertembak di kepalanya, dirawat, tapi sembuh. Ya, tapi sembuh. Dan sampai sekarang kalau kita lihat dia sudah tamat sarjana. Dan dia salah satunya adalah termasuk adalah pejuang perempuan yang memperjuangkan pendidikan di daerah Pakistan. Ada lagi, siapa lagi? Pangeran yang dikatakan dengan putra Salman, Pangeran Aziz. Dia memperjuangkan perempuan itu sebenarnya sama dalam sisi kehidupan kita, dalam dunia kerja. Apa yang dia perjuangkan? Dia perjuangkan perempuan bisa
menjadi supir. Itu yang dia perjuangkan, sehingga kaum perempuan merasa merdeka, merasa sama haknya di tengah-tengah kehidupan. Dan bahkan kita tidak pungkiri, di tengah-tengah Indonesia dan bahkan di dunia ini, tenaga kerja yang sangat dibutuhkan adalah lebih banyak perempuan. Saya nggak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Saya tidak tahu. Tapi itu fakta. Itu fakta. Artinya bukan berarti perempuan itu lagi di nomor 2 kan. Tetapi sudah bisa setara dalam kehidupan manusia di tengah-tengah perjalanan rotasi kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa yang mau kita lakukan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan, kehidupan organisasi, dan juga hal-hal yang lain? Dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Artinya berjaga-jagalah di dalam hal segala sesuatu. Karena banyak terkadang yang membuat kita, yang memandang kedudukan kita, yang memandang pekerjaan kita, dan bahkan melihat pendapatan kita menjadi membuat itu, ya, itu membuat kita menjadi tidak setara, membandingkan yang satu dengan yang lain. Akhirnya muncullah istilah yang dikatakan, ya, kalau dikatakan suami di bawah ketiak, iya kan? Atau ya jadi istri yang memimpin di rumah tangga, iya kan? Atau mungkin hal-hal yang lain, sehingga terjadi hal yang tidak baik, hubungan antara suami istri, hubungan antar keluarga. Itu terkadang yang membuat kita membeda-bedakan dalam arti kehidupan ini. Sehingga semena-mena laki-laki kepada perempuan, atau mungkin semena-mena perempuan kepada laki-laki. Karena melihat status, karena melihat daripada penghasilan kita masing-masing. Oleh karena itu kita juga diajarkan agar berdiri teguh di dalam iman. Ya, berdiri teguh di dalam iman. Ya, kita sudah tahu banyak goncangan tantangan di tengah-tengah kehidupan kita berumah tangga. Ya, baik itu dari luar, baik itu dari dalam, baik itu dari anak-anak, baik itu dari suami, yang terkadang membuat kita tidak baik hubungan antara satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, ketika kita berdiri teguh di dalam iman, kita akan dimampukan dan kita akan menyadari siapa dan apa posisi kita sebenarnya di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja, sehingga perjalanan rumah tangga, perjalanan pelayanan gereja, perjalanan setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita harus tetap berdiri teguh di dalam keyakinan kita, dalam melakukan segala sesuatu, menyampaikan kepada Allah apa yang mau kita kerjakan, menyampaikan kepada Allah apa yang kita rencanakan, menyampaikan kepada Allah apa yang hendak saya lakukan. Mungkin dalam satu hari ini, dalam 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan bahkan mungkin tahun depan. Apa yang mau saya lakukan? Artinya berdiri teguh di dalam iman yang dilandaskan percaya, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah.
bersikaplah seperti laki-laki. Ya, bukan hanya untuk laki-laki aja ini. Ya, bukan untuk hanya laki-laki aja, tapi bagi perempuan. Banyak perempuan sekarang lebih tegas daripada laki-laki. Itu kita harus akui. Ya, banyak perempuan yang lebih tegas terkadang daripada laki-laki. Yang mungkin kita berumah tangga mengalami, iya. Iya. Terkadang ya lebih tegas istri itu yang untuk mengajar anak. Atau bahkan terkadang lebih tegas perempuan itu di dalam mengambil suatu keputusan. Itu yang saya lihat di tengah-tengah perjalanan kehidupan negara kita. Bagaimana Menteri Keuangan kita Sri Mulyani dengan tegas mau menyampaikan apa dan bagaimana kita untuk mengantisipasi situasi ekonomi, situasi COVID-19 yang dihadapi sekarang, yang walaupun banyak goncangan, tantangan, tapi saya lihat ketegasannya di dalam memimpin, mengelola sebagai Menteri Keuangan. Dan bahkan kita lihat ketegasan itu memang bukan berjalan dengan mulus. Ketegasan itu pasti ada tantangan, banyak rintangan ketika kita mau melakukan sesuatu yang tegas di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Bersikap seperti laki-laki artinya begini. Kalau yang saya tahu, kalau yang saya pelajari, mungkin sudah sering didengar atau mungkin sudah sering tahu, pada dasarnya perempuan itu selalu mengandalkan pertama adalah perasaan. Ya, segala sesuatu dilihat ya perasaan terus kepada perasaan, ya kan? Kalau saya katakan begini, padahal itu yang sebenarnya kan? Kalau saya katakan begini, nanti sakit hatilah dia, ya kan? Padahal sebenarnya untuk kebaikan. Sebenarnya dari dasar hati kita adalah melakukan untuk dengan baik. Itu pada dasarnya. Sehingga bisa kadang karena perasaan ini, ya, jadi untuk melakukan suatu keputusan tidak bisa lagi dengan tegas. Kalau laki-laki pakai logika, pakai akal, makanya segala sesuatu dia pikirkan. Apa yang mau diputuskan, apa yang mau direncanakan, apa yang mau dilakukan, dipikirkan dulu. Makanya dikatakan perempuan, kita laki-laki artinya bersikaplah seperti laki-laki, pakailah pikiran, pakailah perasaan di dalam memutuskan, di dalam melakukan, di dalam segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Kalau laki-laki hanya mengandalkan pikiran saja itu tidak bisa. Kalau perempuan hanya mengandalkan terus perasaan, siap-siaplah, ya. Yang dikatakan teruslah sakit hatilah jadinya. Tapi harus ada keseimbangan antara logika dengan perasaan untuk melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Yang berikut adalah tetaplah kuat. Sekarang apa goncangan yang ada di kita alami? Iya kan? Covid inilah sekarang. Covid-19. Ya. Saya pribadi satu sisi ya sebenarnya ya ini agak mengganggu sama saya. Ya enggak mengganggu. Kalau saya katakan buat cewek pun begini ya ini agak mengganggu. Ya. Tapi dalam situasi sekarang ya ini merupakan satu, kalau saya bisa katakan ini sudah merupakan satu kebutuhan Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Tadi saya sebelum ke Sibolga ini saya lihat di tengah jalan, entah di mana itu, di pinggir jalan, saya lihat urang pajogal hati-hatimu, ini di sini, baca, sangai dia ya teh, sebelah kiri lagu tisona, ulang pajogal hati-hatimu,
Saya pikir-pikir. Tapi dalam arti untuk penanganan COVID-19. Iya kan? Yang jelas pemerintah menganjurkan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Iya. Jangan kita kira COVID-19 sudah selesai, tidak. Kalau di Indonesia COVID-19 merasa merajalela kalau sekarang. Ya. Dan bahkan negara-negara tertentu juga sudah mau melarang berwisata pergi ke Indonesia. Tapi ada satu sisi juga dalam situasi COVID-19 ini yang kadang membuat kita takut. Ya, yang kadang membuat kita takut. Tetapi kita sebagai orang beriman, kita harus kuat dan kita harus mengakui bahwa pemerintah itu adalah perpanjang tanganan Tuhan untuk ya memberikan kita kekuatan dan kita keluar dari permasalahan ya pergumulan atau situasi COVID-19 yang kita hadapi pada zaman sekarang. Oleh karena itu terus amang inang ya jangan kita bosan-bosan ya. Terus ikuti protokol kesehatan. Kemana-mana ya pakai masker saja. Ya, pakai masker saja. Gak apa-apa. Tahan aja lah dulu. Sampai kapan ya diapain aja lah dulu. Karena kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja terus menganjurkan menyampaikan itu. Karena musuh ini tidak kita tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi kita yakin kita akan dikuatkan Tuhan untuk menghadapi situasi COVID-19 yang pada saat ini. Yang terakhir adalah takutlah akan Tuhan. Ya. Pakai masker kita salah satunya adalah menunjukkan takut akan Tuhan. Ya. Bukan berarti kita takut kepada manusia, bukan. Ya. Mencuci tangan kita salah satunya adalah bentuk kita takut akan Tuhan. Karena kita yakini pemerintah itu adalah perpanjang tanganan Tuhan. Oleh karena itu mari kita lakukan. Ya, takut akan Tuhan dalam situasi COVID-19 yang bagaimana protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Syukur kita masih diberikan pada saat ini ya beribadah. Berapa bulan inang? 2 bulan ya. Kalau nggak salah ya kita nggak beribadah. Iya kan? 2 atau 3 bulan. 3 bulanlah kita nggak beribadah. Tapi ini syukur kita masih diberikan waktu untuk beribadah. Kita tidak perlu hal-hal yang lain. Tidak perlu bisikan-bisikan yang lain. Tetapi mari kita melihat, ya, mari kita melakukan apa yang dianjurkan pemerintah untuk kita lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai suami, saya harus tetap mengarahkan anak-anak dan istri saya terus mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita sebagai laki-laki di dalam keluarga sebagai pemimpin, mari arahkan. Atau kita sebagai istri, mari kita arahkan kembali. Justru itu bagian yang dikatakan kelompok kecil, keluarga yang mau dilakukan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Melalui firman Tuhan ini, marilah kita menyadari kembali apa dan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Siapa kita? Posisi di mana kita sebenarnya? Yang jelas, laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Perempuan itu adalah sebagai penolong. Di tengah-tengah perjalanan rumah tangga, itu posisinya. Bukan berarti, ya saya hanya penolong kok. Bukan berarti ya semenam, enggak. Ya, bukan berarti enggak. Banyak sekarang ya yang laki-laki menjadi, yang perempuan menjadi tulang punggung daripada keluarga. Karena situasi COVID ini. Ya kan? Banyak orang yang kehilangan pekerjaan.
Banyak laki-laki, maaf kata, yang menganggur, akhirnya perempuan yang bekerja. Tapi ketika kita lakukan hal-hal yang demikian, terlebih-lebih takut akan Tuhan, kita akan menyadari masing-masing siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya, siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan? Siapa sebenarnya pribadi saya? Apa sebenarnya yang mau Tuhan kerjakan melalui kehidupan saya? Biarlah firman Tuhan ini menyadari dan mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang setara di hadapan Allah. Amin. Tasambut ma.nd. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengajari kami bahwa kami laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Tuhan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kami diberikan otoritas untuk menjaga, memelihara, dan bahkan menguasai segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Namun terkadang karena kami tidak takut akan Tuhan, kami tidak mengandalkan Tuhan, sehingga segala ciptaan-Mu yang lain menjadi pimpinan di tengah-tengah kehidupan kami. Sering kami jadinya mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Bahkan kami patuh terhadap segala sesuatu ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Namun firman-Mu mengajarkan kembali kepada kami sebagai laki-laki adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai pemimpin imam di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Ajari kami dan berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengarahkan, memimpin rumah tangga kami kepada hal-hal yang baik, dan terlebih-lebih takut akan Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Para istri, perempuan yang juga Engkau ciptakan ya Tuhan, ajari terus menyadari dirinya sebagai penolong di tengah-tengah rumah tangga dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhanlah yang memberikan hikmat sehingga melalui para istri perempuan, rumah tangga orang percaya menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, laki-laki dan perempuan, agar terus menyadari bahwa kami adalah makhluk ciptaan Tuhan yang setara di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, sehingga apapun yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga membawa damai dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 381 ayat 1 sampai selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan yang ketiga dan keempat. Ayat 2
Pasahat ma haul taut tu debata anso di pasu-pasu martangiang mahita ale debata amanami na di banua ginjang hodo harorwan ni sude silele na denggando siluan na sanggam kami pasahat masian na nilehen mi tuhami gabe haul nami tuho sejagit mai gabe uap nuskus di hadapanmu pasu-pasu mai jana jagahon ansohami pargunaon haulon lau patimbul ko narajaanmu ditonga-tonga ni parlagutanmu dohot di portibion seukap marohanami markite-hite tondimu anso murhami tanda silen lehen mi tuhami anso muringgasami mandokkon tarima kasih tuho markite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami nadi banua ginjang pinorbadia ma guarmu Roma harajaanmu tulus marohamu songon di banua ginjang songon muse di tanoon
lehen madihami panganon nami ganopari sadarion. Sesa ma dosa nami, songon hami manyesa dosa ni dongan nami namar dosa dihami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagui. Mahamudi bagasan dame, jana jagi tamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jana di jagahon Tuhan debata maho. Di sondakot Tuhan debata ma bohina tuho jana asi marohana midaho. Diadok Tuhan debata ma bohina tuho, jana di pasaor madamena tuton dimu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu madi dasa sudena. Horas ma.